بسر النبي وعلى النبي إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita semua pada malam hari ini bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat guna bersama-sama melaksanakan ibadah salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Kemarin kita sudah menjelaskan sedikit hal-hal yang terkait dengan ringkasan daripada i'tikad ahlus sunnah wal jamaah atau keyakinan yang selamat. Nah, berarti keyakinan kita itu tuh berbeda dengan keyakinannya orang-orang Mu'tazilah, berbeda dengan keyakinan orang-orang Khawarij yang cenderung mengkafirkan orang lain, berbeda juga dengan keyakinan orang-orang ateis atau orang-orang liberal ada juga ya. Nah, pada malam hari ini kita melanjutkan. Di sini ada banyak, kalau dilihat itu ada sekitar 58 ya, 58 ya, 53 ringkasan i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Akan kita jabarkan satu persatu nantinya. Yang selanjutnya, wajib bagi kita seorang muslim itu mengimani, mempercayai adanya malaikat. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada malaikat. Maka di sini disebutkan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Akan tetapi yang wajib dipercayai sebagai terperinci atau secara terperinci hanyalah 10 malaikat saja, sebagaimana yang telah disebutkan nama-namanya dan pekerjaannya pada bab yang terdahulu. Kemarin kita sudah bahas Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan sebagainya. Nah, yang kita wajib percayai atau kita imani hanya 10 itu saja. Pada hakikatnya sebenarnya jumlah malaikat itu tuh banyak. Ada malaikat yang tugasnya itu tuh menjaga rumah. Itu disebut dengan malaikat hafazah. Malaikat hafazah ya. Jadi tugas atau salah satu tugas daripada malaikat hafazah itu tuh menjaga rumah ketika kita meninggalkan rumah tersebut. Dan rumah yang dijaga hanyalah rumah orang yang beriman. Nah, ini kekhususannya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman adalah ketika orang tersebut meninggalkan rumahnya itu dijaga. Dijaga, insya Allah tidak bakalan kemalingan, kebakaran dan lain sebagainya, tidak akan. Cuman ada syaratnya. Kalau mau meninggalkan rumah itu ada etikanya. Rumah pada hakikatnya bukan hanya benda mati. Bukan hanya benda mati. Mereka juga punya nyawa. Walaupun dalam ilmu IPA itu adalah benda mati, tidak memiliki ruh, tapi mereka memiliki nyawa. Salah satunya seperti apa? Nah, ketika kita berada di dalam rumah, coba lihat aja. Bapak Ibu kalau misalkan lama meninggalkan rumah, ada rumah ditinggalkan 2-3 tahun. Lihati aja, atapnya tuh pasti runtuh seorang. Bagian atapnya tuh, langit-langitnya aja orang. Runtuh seorang tuh. Siapa yang meruntuhkan? Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi coba lihat aja, kita mendiami rumah itu 20 tahun. Mana ada runtuh-runtuh. Kenapa tuh yuk? Nah, di situ. Artinya apa? Ketika rumah itu tuh tidak memiliki tuan, maka yang mendiaminya siapa? Jin. Ketika kita ada mendiami di sana, maka jin itu akan pindah. Makanya salah satu sunnahnya ketika kita mendiami rumah yang baru, kita disunnahkan paling tidak mensolati rumah tersebut atau azan di tengah-tengah rumah tuh azan kita pernah dibahas sebelum-sebelumnya. Kita azan di tengah rumah, Allahu Akbar, walaupun gak usah pakai suara nyaring, biasa saja. Artinya apa? Menandakan bahwa kita adalah penghuni baru di rumah itu. Bagi yang merasa ada tinggal di sini silahkan pinggir atau minggat keluar dari sini. Kami akan mendiami rumah ini. Insya Allah tidak akan ada gangguan macam-macam.
Nah itu. Nah, ketika kita keluar rumah, apa yang kita lakukan? Keluar daripada rumah tersebut. Sorangan kita di rumah kan misalkan, atau misalkan kita mau berangkat kemana, pergi dari rumah itu kan, misalkan mau jalan ke Banjarmasin misalkan. Kita tinggalkan rumah itu. Kemana kita menjaga rumah tersebut? Atau mau kita titipkan dan sebagainya? Kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya seperti apa? Yang pertama, disunnahkan bagi kita sebelum keluar daripada rumah. Nah, ini dibacanya sebelum keluar rumah. Bukan waktu di pintu luar rumah sudah, atau waktu dalam perjalanan, bukan. Sebelum keluar daripada rumah disuruh membaca Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada juga bacaan singkatnya Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang lebih lengkapnya yang gitu tadi. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sebelum kita keluar. Sebelumnya lagi lebih bagus kita melaksanakan sholat sunat safar namanya. Sholat sunat safar. Usolli sunat safari, usolli sunat safari rakaataini lillahi ta'ala. Atau niatnya biasa aja, sengaja aku sholat sunat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita. Ketika kita melangkahkan kaki keluar daripada rumah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan 2 orang malaikat untuk menjagakan rumah kita sampai kita kembali. Ya, ujar orang Bahari itu tuh rumahnya pakai perakut. Nah, perakut ya, itu. Rumahnya pakai perakutnya, orang Bahari itu perakutnya tuh kayak gitu aja. Perakutnya, tinggalkannya rumahnya Bahari, rumahnya ditinggalkannya, dah orang-orang Bahari itu. Entah kenapa mun ada maling mau masuk melihati di rumahnya itu tuh macam-macam dilihatinya. Ada melihat masuk ke dalam hutan lah. Ada masuk tuh melihat lautan lah. Macam-macam. Amalannya itu aja. Kita menyerahkan rumah kita kepada Allah. Nah, Allah akan menurunkan 2 malaikat menjaga di depan pintu rumah itu. Nah, siapa aja mau macam-macam di rumah itu tuh. Macam-macam tuh penglihatannya tuh. Nah, caranya itu. Nah, ini masuk gak malaikat ini dalam 10 malaikat ini? Yang 10 malaikat yang disebutkan tidak. Makanya jumlah malaikat itu banyak. Banyak, cuman kita diwajibkan mengimani 10 malaikat ini. Ada juga malaikat yang tugasnya itu memayungi kita. Memayungi kita selama kita menuntut ilmu. Contoh. Ini kami ambil contoh ya. Ada salah satu riwayat yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk membentangkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Berangkat kita majelis taklim, berangkat kita ke majelis taklim, atau berangkat kita menuntut ilmu, maka malaikat itu tuh akan membentangkan sayapnya yang dengan penuh rahmat di dalamnya kepada kita sampai kita pulang daripada majelis. Artinya selawasan kita berada di jalan perjalanan menuntut ilmu, buliknya itu dihitung pahala terus dihitung pahala. Ibarat saldo itu tuh bertambah terus. Nah, karena dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu malaikat. Ada juga malaikat, nah ini lain lagi nih malaikatnya ini nih. Jadi kisahnya itu tuh pernah nih, memang malaikatnya tuh pakai amalan, memang pakai amalan. Kata orang tuh amalan 7 malaikat. Biasanya digunakan oleh para santri-santri apabila mereka tuh pulang kampung. Biasanya kayak gitu, santri atau tuan guru ketika mereka tuh naik motor. Jadi ada kisah di wadah kami dulu tuh. Jadi kami lupa nama tuan gurunya, tuan guru siapa. Jadi beliau ini nih biasanya kalau naik motor itu jarang pakai helm. Naik motor tuh jarang pakai helm, pakai bolang. Pakai bolang kan? Bolang yang mana muat dibuat pakai helm. Pakai bolang biasa aja, jalannya pelan bujur. Waktu tuh pas mau ngisi pengajian. Nah, ada razia. Ada razia kisahnya itu. Waktu itu mun polisi orang sana itu sudah tahu sudah. Ibarat kita tuh tuan guru ini lewat, jangan di stop, biarkan aja. Tuan guru ini lewat, entah kenapa waktu itu razia gabungan ceritanya. Razia gabungan yang dari Banjarmasin datang ke Amuntai waktu itu. Nah, yang dari Banjarmasin datang ke Amuntai, razia gabungan. Namanya polisi di Banjarmasin waktu itu, mau gak mau pokoknya siapa aja hantam terus. Siapa aja yang melanggar disikat beliau pas tuan guru ini lewat. Nah, tuan guru ini lewat. Di stop Selamat pagi Pak, kami ingin mengecek surat-surat kelengkapannya.
Kata beliau, aku nih dari anu aja sini nah, dari musola sini hendak boleh ke rumahku di dalam sini, pas kebetulan lewat sini. Nah, ada kawanan polisi ini sudah bilang kepada polisi yang merazia ini, sudah biarkan aja lewat, biarkan aja lewat. Enggak, kita harus menegakkan aturan, kata polisi tersebut. Benar, memang kata polisi tersebut kan. Akhirnya apa? Ujar tuan guru tersebut, oh kalau kayak gitu, kada kawan aku kada ada bawa, nih ambil hak motor nih. Distandarkannya standar 2 motor tersebut, beliau pulang jalan kaki. Pulang jalan kaki. Nah, waktu motornya mau dikandangkan atau mau diangkut, ternyata motornya tuh tidak bisa bergerak dari aspal itu. Nah, maka ditaruh beliau tuh di pinggir jalan agak ke tengah, macet jalan. Didorong, gimana pokoknya digeser tuh nggak bisa. Tergeser sedikit pun tidak bisa. Gak bisa tergeser sama sekali. Karomah beliau. Karomah beliau. Didorong, ditarik dan sebagainya. Sampai berlima polisi ngangkat motor. Motornya itu motor yang merek-merek legenda yang dulu, yang lama itu. Nah. Yang tua, bahari banget itu. Nah. Tapi gak bisa digeser-geser. Baru ada polisi yang di situ sudah madahkan. Sudah ku padahkan. Sudah ku bilangkan. Beliau ini orangnya lain. Bisi karomah. Jangan macam-macam. Nah. Yang polisi dari razia gabungan ini tetap beliau bilang, wah pokoknya kita harus tetap menegakkan aturan. Benar memang. Tapi waktu itu mungkin entah ada prasangka atau seperti apa, karena yang dihadapinya ini wali Allah. Walhasil apa? Entah kenapa pada saat itu beliau tuh kena penyakit mencret. Aduh aku kenapa sakit perut. Langsung ke musola setempat. Sudah keluar daripada langgar tersebut, keluar ke tempat razia lagi, balik lagi katanya, nggak tahan perutnya. Ada lebih daripada 5 kali bolak-balik. Nah, sudah ada. Jadi gini aja, ujar dipanggilnya waktu itu tuh Kapolsek setempat kan, Kapolres setempat. Ada razia kah? Ya ada razia waktu itu, kebetulan terazia oleh mualim ini. Tuan guru ini, astagfirullah, kata Kapolresnya tuh, terazia beliau beliau ini lain orang sembarangan. Itu tuh beliau ini nih, masya Allah, kalau beliau berdoa tuh kabul. Ya sudah, semuanya kita minta maaf. Jadi serombongan ini selesai razia ceritanya tuh kan minta maaf, termasuk yang kena penyakit mencret tadi itu, minta maaf. Tuan guru kami minta maaf lah, minta ampun, minta ridho, minta halal. Ya Tuan guru kada apa-apa, aku juga yang salah, aku kada pakai helm juga, kada juga bawa perlengkapan lengkap juga waktu itu. Kada apa-apa guru ai, karena mun anu bahabari aja, jarang ada napa-napa bahabari aja ke kami. Nah, selesai dari itu, ya sudah, aku hendak mengambil kendaraanku lah. Ya, jadi beliau dibawa, pas pakai mobil kan, diangkat kendaraannya, motornya tuh diangkat. Nyamannya kayak itu kayak biasa aja. Nah, masya Allah. Kebetulan ada kawan kami tanya ke beliau, guru, pian ini apa pian amalannya nih supaya ini bisa kayak ini Jarsidin. Aku ada amalan Jarsidin, amalannya amalan 7 malaikat Jarsidin. Cuman Jarsidin amalan ini jangan disalahgunakan Jarsidin. Amalan ini jangan disalahgunakan. Karena kalau tersalahgunakan amalannya gini bahaya bahaya. Nah, amalan 7 malaikat. Jadi ditanya kan, kayak apa caranya amalan 7 malaikat tuh? Intinya amalan 7 malaikat itu tuh kita tuh perbanyak baca rotib kata beliau. Rotibul haddad, rotibul atas. Nah, Bapak Ibu pasti ada yang lazim aja lah dengan rotibul haddad, rotibul atas. Di risalah amaliyah di halaman paling terakhir itu ada tuh. Rotibul haddad, rotibul atas. Banyaki Jarsidin banyak rotibul haddad, rotibul atas. Rotibul haddad dibaca tuh malam, habis-habis isya, habis-habis maghrib. Rotibul atas tuh sore-sore, habis-habis asar. Nah, baca itu terus. Ibah tuh kita banyak tawakal. Nah, karena Jarsidin itu ketika kita istiqomah dengan suatu amalan, Allah akan menurunkan kepada kita malaikat yang menjaga kita sejumlah 7 malaikat. Nah, itu disebut dengan amalan 7 malaikat. Nah, terserah aja kita. Karena kita berdoa, ya Allah, aku memohon agar ini namanya wali ya. Wali itu kalau misalkan berdoa itu tuh pasti kabul. Makanya hati-hati benar kita nih kalau misalkan berhadapan bertemu dengan wali atau orang yang soleh, yang tutur katanya santun, lembut, walaupun beliau itu tuh kayak gimana, pokoknya kita harus takzim dengan beliau. Nah, itu amalan 7 malaikat. Dan jumlah malaikat itu sangat banyak.
Dalam satu riwayat juga disebutkan ketika seseorang itu tuh mengadakan majelis ilmu, maka yang hadir itu tuh tidak hanya puluhan, ribuan malaikat akan hadir mendengarkan majelis ilmu tersebut sampai majelis ilmu itu bubar. Dalam satu riwayat. Nah, itu malaikat juga itu yang hadir itu. Nah, ada juga malaikat yang tugasnya itu tuh memperebutkan air wudu bagi orang-orang yang selesai berwudu. Makanya bagi kita ketika kita selesai berwudu, Bapak Ibu, jangan kita sapu air wudu di wajah itu. Dalam satu riwayat makruh hukumnya. Di dalam kitab itu disebutkan bahwa hukumnya makruh. Misalkan kita berdoa kan, habis berdoa kita sapu, kita keringkan kayak gini. Nah, itu makruh dalam satu riwayat. Nah, makanya lebih afdolnya, ujar guru kami, habis selesai itu nggak usah disapu-sapu. Nah, karena apa? Semakin banyak dia menetes pada saat itu, para malaikat akan memperebutkan air wudhu yang menetes itu tuh. Nah, malaikat itu berebut kepada orang yang selesai berwudhu tersebut. Nah, caranya ya gitu tadi. Memang basah-basah bang, bujur basah bang. Cuman kata bapak, gak apa-apa. Karena apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, artinya itu ya. Yang kedua, kita wajib mengimani atau mempercayai adanya malaikat. Selanjutnya yang nomor 7. Kemarin kan sudah sampai nomor 5 kan. Yang ini nomor 6, ini nomor 7. Nomor 7, wajib kita mempercayai adanya kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya untuk disampaikan kepada kaumnya. Nah, yang dimaksud mempercayai ini, kita mengimani bahwa kitab-kitab tersebut ada. Itu saja. Tidak usah kita mengimani isinya. Yang wajib kita imani isinya adalah Al-Quran. Nah, apakah kita wajib mengimani isi Injil? Enggak. Kita mengimani bahwa itu ada. Kita mengimani kitab Zabur itu ada, kitab Taurat itu ada. Tapi kita tidak usah mengimani isinya. Yang wajib kita imani adalah isi daripada Al-Quran. Nah, kalau yang lainnya itu tuh kita yakin bahwa itu memang ada diturunkan. Tapi syariatnya sudah dihapuskan oleh adanya Al-Quran. Kitab suci ini sangat banyak. Nah, sangat banyak ya. Tetapi yang wajib diketahui secara terperinci ada 4. Yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Kitab Taurat itu isinya hukum-hukum. Termasuk di dalam kitab Taurat itu tuh dilarang untuk memakan daging babi. Jelas sudah ada di dalam kitab Taurat. Makanya orang-orang Yahudi itu mestinya mereka diharamkan makan daging babi. Tapi kenapa mereka makan? Nah, seperti itulah. Nah, karena makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu ada disebutkan seperti ini. Dan kami serupakan orang-orang Yahudi itu dengan babi dan kera, menjadi babi dan kera. Makanya ketika ada penelitian orang-orang yang Darwin ya. Darwin tokoh daripada teori evolusi itu yang mengatakan bahwa manusia ini berasal dari kera. Kebanyakan ilmuwan menolak pendapat tersebut. Kenapa? Kalau misalkan manusia berasal dari kera, otomatis manusia ini pasti dalam keadaan yang otaknya itu tumpul. Dia mengatakan teori evolusi itu karena kera itu berevolusi sehingga menjadi manusia. Yang ada sebenarnya adalah kera berasal dari manusia, sebagaimana dalam Al-Quran. Dan diserupakan orang-orang Yahudi tersebut karena sudah membangkang perintah Allah, diserupakan menjadi babi dan kera. Nah, tapi wallahu alam apakah semua kera itu berasal dari manusia? Wallahu alam. Tapi dalam Al-Quran di situ dijelaskan bahwa memang orang-orang Yahudi yang membangkang perintah Allah pada zamannya itu diserupakan menjadi kera. Kemudian menjadi dengan babi juga. Makanya banyak penelitian yang mengatakan bahwa enzimnya babi itu hampir-hampir mirip dengan enzimnya manusia. Itu makanya banyak yang menggunakan seperti vaksin diambil dari babi, ini diambil dari babi. Ya cuman masalahnya Al-Quran juga mengatakan haram hukumnya babi. Ya mau gimana lagi. Kalau kita vaksin misalkan, ada vaksin yang ini menggunakan babi, yang ini tidak menggunakan babi. Mending ambil yang tidak menggunakan babi daripada menggunakan babi. Oh ternyata yang menggunakan babi lebih kuat, percuma. Walaupun kita menggunakan babi yang lebih kuat, tapi diambilnya dari sesuatu yang haram. Walaupun, nah ini sinilah kami berbeda pendapat dari Majelis Ulama Indonesia, jujur ya. Karena kami
tidak memakai pendapat itu. Kami tidak menggunakan pendapat yang mengatakan bahwa vaksin yang menggunakan babi itu diperbolehkan. Nah, itu perbedaan pendapat kami secara pribadi. Kalau Bapak Ibu dipersilahkan untuk memilih seperti apa bagusnya. Seperti itu. Itu tadi Taurat ya. Kemudian ada yang namanya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur itu tidak, isinya bukan hukum. Kebanyakan isi daripada kitab Daud itu puji-pujian. Pujian semuanya itu tuh. Kalau nggak salah berapa diriwayatkan tuh ada berapa lembar, ada berapa suhuf di dalamnya itu. Nah, itu isinya hanya puji-pujian, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kalau orang barat nyebutnya Bible. Nah, Injil ya, Injil atau Alkitab. Nah, itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Memang dari periwayatannya itu tuh ternyata mengalami banyak perubahan. Kenapa? Karena ketika Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa hanya memiliki sedikit pengikut. Dalam satu riwayat pengikut Nabi Isa itu hanya sejumlah atau hanya sekitar 12 orang atau 11 kalau nggak salah 11 orang. Nah, 12 itu satu Yudas Iskariot yang keluar daripada pengikut Nabi Isa. Sehingga yang disalib itu adalah dalam riwayat kita itu Yudas Iskariot. Itu yang disalib. Sisanya 11 orang ini adalah pengikut setianya. Semakin berkembang zaman, akhirnya agama Nasrani pada saat itu semakin berkembang banyak pengikutnya. Terjadi penggantian atau pergantian paus atau Paulus pada saat itu, berganti juga Bible-nya. Nah, pada saat itu karena hukumnya dianggap harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan pemikiran daripada pimpinan mereka, otoritas gereja mereka, sehingga terjadi perubahan. Makanya dalam Islam itu disebutkan bahwa Alkitab yang sekarang ini yang muncul atau yang ada itu kita tidak bisa lagi percaya isinya itu benar. Cuma ada satu yang mendekati kebenaran, yaitu Injil yang dikarang oleh Paus Barnabas. Karena di dalamnya ada menyatakan tentang masalah Nabi Muhammad, ada di situ. Tapi itu tidak dipakai. Namanya Injil Barnabas ya. Itu tidak dipakai itu. Kemudian kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kitab Al-Qur'an ini sebenarnya seperti apa Bapak Ibu turunnya? Apakah langsung turun Al-Qur'an plek gitu? Enggak. Kitab Al-Quran itu sejarahnya itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu dalam bentuk satu paket Al-Quran penuh. Bentuknya seperti kitab kah? Enggak, wallahu alam seperti apa. Tapi diturunkan satu paket penuh itu ke langit pertama. Ke langit yang pertama. Pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Ya kira-kira tanggal 21 ke atas. Kemudian dari langit pertama itu diturunkan kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur, itu dimulai pada tanggal 17 Ramadan. Lailatul Qadar itu kapan? Ya 21 ke atas kan. Setahun kemudian baru diturunkan kepada Nabi di malam 17 Ramadan. Berarti sempat tertahan ibarat gitu nah di pintu langit yang pertama selama 1 tahun. Itu dalam riwayat. Banyak riwayat yang lain ada yang mengatakan turunnya langsung di malam 17 Ramadan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang jelas yang kami pelajari di malam 17 Ramadan itu berangsur-angsur dari pintu langit, dari langit pertama melalui perantara malaikat Jibril diturunkan. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan masalah iman kepada kitab suci. Ya. Kemudian disebutkan nomor 8, kaum ahlus sunnah wal jamaah mempercayai sekalian rasul-rasul yang diutus atas sekalian manusia. Jumlah mereka itu banyak. Ada yang diterangkan oleh Allah kepada kita dan ada pula yang tidak diterangkan. Akan tetapi wajib diketahui secara terperinci adalah 25 rasul yang dinyatakan dalam Al-Quran. Nah, itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran hanya menyebutkan nama Nabi dan Rasul itu adalah 25 di dalam Al-Quran. Nah, ini yang wajib kita imani. Yang wajib kita imani 25 orang. Jadi pertanyaan, Luqmanul Hakim, Luqman Al-Hakim, itu termasuk di antara nabi atau wali? Itu jadi pertanyaan. Namanya diabadikan menjadi nama surah Luqman.
Cuman beliau ini masuk di kalangan nabi atau di kalangan wali? Itu jadi pertanyaan. Nah, kami mengambil pendapat yang kuat yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi. Ada pendapatnya memang bahwa Luqmanul Hakim adalah seorang nabi tapi bukan rasul. Nah, di sini disebutkan nabi ialah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu, tetapi mereka tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Nah, sama seperti nabi, misalkan Luqmanul Hakim. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau adalah nabi. Nabi siapa lagi? Nabi Iskandar Zulkarnain. Tidak ada. Cari aja yang nama 25 rasul itu tuh tidak ada. Nabi nama rasul itu tuh Iskandar Zulkarnain tidak ada. Tapi dia termasuk seorang nabi dalam satu riwayat ya, dalam satu riwayat yang beliau itu memiliki jasa memenjarakan Ya'jud dan Ma'jud di antara dua lembah yang digoibkan. Dua lembah digoibkan. Kita tidak tahu lembahnya itu di mana. Tapi nanti di hari kiamat lembahnya itu akan akan ada nampak dan Ya'jud dan Ma'jud akan keluar dari sana berbuat kerusakan. Ini setelah masanya Dajjal. Masa Dajjal sudah turun, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Sudah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Pokoknya kalau mendengar ceritanya bagaimana Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa itu luar biasa. Ketika dari jauh Dajjal melihat wajahnya Nabi Isa, jangankan melihat wajahnya, aromanya Nabi Isa dari jauh, apa yang dilakukan Dajjal? Lari luar biasa, saking takut karena tahu bahwa dia ditakdirkan mati di tangannya Nabi Isa. Karena dalam satu riwayat Dajjal itu akan ada di muka bumi ini selama 40 tahun. Satu hari pada 40 tahun itu lamanya seperti 1 tahun. 1 hari seperti 1 tahun. Berarti jumlahkan aja. Berarti kalau dihitung itu tuh bisa berpuluh bahkan ratusan tahun dia di muka bumi ini. Nah, caranya supaya tidak terkena fitnah Dajjal ya 2 caranya. Kita berada di kalangan Nabi Isa atau dari kalangan yang selamat atau mati duluan. Nah itu. Atau mati duluan, meninggal duluan kita supaya tidak kena fitnahnya Dajjal. Karena kalau sudah kena fitnahnya Dajjal tuh nauzubillahi min zalik, kita nggak tahu sudah. Kita melihat matanya langsung pada saat itu tuh murtad. Itu melihat mata Dajjal aja murtad. Makanya kata Nabi SAW 2 hal yang aku takuti kata Nabi. 2 hal yang aku takuti. Aku tidak takut kepada mereka, tapi aku takut ini menimpa kepada umatku. Yang pertama apa? Dajjal. Kata Nabi kalau misalkan aku melihat Dajjal langsung aku bunuh. Kata Nabi. Tapi apa? Nabi meninggal duluan. Yang kedua adalah ulama atau ulama yang sesat. Ulama yang menyesatkan umat. Nah, 2 hal itu. Nah, Nabi Iskandar Zulkarnain itu tuh salah satu jasanya adalah memenjarakan Ya'jud dan Ma'jud. Jadi setelah masanya Dajjal, Ya'jud dan Ma'jud itu akan muncul berbuat kerusakan. Melihat masjid, melihat rumah, dia rusak. Pokoknya waktu itu terjadi peperangan besar antara manusia dengan Ya'jud dan Ma'jud. Mereka manusia juga, tapi manusia yang barbar. Manusia yang barbar, kata orang seperti pasukan Mongol yang berbuat kerusakan, menumpahkan darah manusia yang ada. Mereka tahan peluru, tahan tembak, dan tidak bisa dibunuh. Itu dalam satu riwayat. Yang bisa membunuh mereka tidak lain tidak bukan hanya doa. Nah doanya ini adalah doa daripada Nabi Isa pada satu riwayat. Berdoa, akhirnya mereka kena penyakit lepra. Sehingga mereka mati pada saat itu. Dan mereka ada di muka bumi ini lama. Nah ini adalah masa akhir zaman ya. Di akhir zaman kita akan menemui hal-hal yang seperti demikian. Nah ini Nabi ya, Nabi. Sedangkan Rasul ialah Nabi yang diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada manusia. Dengan demikian seorang Nabi belum tentu menjadi Rasul, akan tetapi seorang Rasul pasti dia itu menjadi Nabi terlebih dahulu. Nah ini. Seorang Nabi itu belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul sudah pasti dia itu Nabi. Nah, Nabi yang tercatat atau Rasul yang tercatat di dalam Al-Quran itu 25. Kalau yang tidak tercatat, kalau dihitung totalnya ada 313. Termasuk diantaranya, selainnya itu ya, termasuk selain Nabi yang 25 itu ada namanya Nabi atau Rasul siapa namanya? Lupa kami.
yang bersama dengan Nabi Musa, Yusak bin Nun. Nah, itu termasuk Rasul itu. Kemudian siapa lagi? Banyak yang namanya Nabi. Nah, bagaimana dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir ini panjang lagi ceritanya. Nabi Khidir itu tuh ceritanya beliau itu tuh minum air. Pada saat itu Nabi Khidir bersama dengan Nabi Iskandar Zulkarnain. Sama-sama Nabi ini, bukan Rasul. Bersama dengan Nabi Iskandar Zulkarnain mencari salah satu di antara air, yang mana airnya itu tuh memang diperintahkan oleh Allah. Carilah air ini yang namanya disebut dengan air kehidupan. Apabila kau meminum air kehidupan ini, maka kau akan hidup selamanya. Maka mencarilah Nabi Iskandar Zulkarnain, waktu itu menjadi seorang raja, dengan Nabi Khidir. Masuk mereka ke dalam hutan dan mereka pun mencari berdua. Ternyata yang berhasil menemukannya itu adalah Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir ini kan seorang nabi yang tidak memiliki rumah. Tidak memiliki rumah. Dan tawadhu'nya luar biasa. Nabi Iskandar Zulkarnain seorang raja. Waktu mendapatkan air tersebut langsung diminum oleh Nabi Khidir. Makanya diriwayatkan kenapa Nabi Khidir itu sampai akhir zaman tidak akan meninggal dunia. Dan yang akan membunuhnya dalam satu riwayat ya, yang akan membuat mati atau meninggal Nabi Khidir adalah Dajjal pada saat itu. Dajjal dibakar, ternyata tidak mau mati-mati juga, akhirnya dibenamkan, dibawanya, dimasukkan ke dalam nerakanya milik Dajjal. Karena Dajjal membawa surga di tangan kiri, neraka di tangan kanan. Kamu milih mana katanya? Surganya Dajjal adalah neraka bagi kita. Nerakanya Dajjal adalah surga bagi kita. Dimasukkan Nabi Khidir ke dalam nerakanya Dajjal, dan pada saat itu Nabi Khidir langsung masuk ke dalam surga. Atau dalam satu riwayat. Banyak riwayat cerita-cerita yang berkaitan dengan para nabi-nabi ini. Nah begitu ya. Jadi ada salah satu pendapat yang sebenarnya kami ini menolak pendapat ini ya. Yang mengatakan salah satu contoh. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Memang ada hadis riwayatnya dan itu sahih. Aku adalah kotanya ilmu dan Imam Ali itu adalah pintunya. Sehingga banyak orang yang bermazhab atau di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwa Imam Ali kemudian sampai ke bawah-bawahnya, keturunannya Hasan, Husain dan seluruhnya itu dianggap sebagai nabi. Nah ini ada nih pendapat yang kayak gini. Itu sudah di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti demikian. Nah Bapak Ibu, hati-hati Bapak Ibu. Nah itu. Kemudian, nah di sini disebutkan bahwa setiap orang Islam atau kita semua wajib mengimani, mempercayai apa yang disebut dengan hari kiamat atau hari akhirat, hari akhir. Jadi kami sebenarnya agak gerah kalau misalkan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki paham liberal itu. Karena mereka pada umumnya tidak yakin, tidak percaya dengan yang namanya hari akhirat. Hari kiamat itu kan mereka nggak percaya. Padahal mereka ngaku beriman. Seandainya mereka itu tuh memiliki iman, pasti mereka tuh paham. Pasti mereka tuh nggak akan mengeluarkan statement yang macam-macam, yang melecehkan Islam, itu nggak mungkin. Karena mereka akan takut dengan yang namanya hari kiamat. Dituntut kita nanti di hari kiamat apa yang pernah kita ucapkan itu. Tanggung jawab kau di hari kiamat. Nah seperti itu nah. Cuman itulah yang jadi masalahnya. Kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti demikian. Nah insya Allah yang ini akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang tentang iman kepada hari akhirat. Ini ringkasannya. Jadi kami menjelaskan ringkasan yang pernah kita bahas sebelumnya itu. Kita bahas lagi. Di sini ada proses ya. Ada sekitar 10, 11, 12, 13, 14, 15 tahapan seseorang ketika dia tuh meninggal dunia. 15. Mulai masuk ke dalam kubur, ditanyai malaikat dan sebagainya, menunggu hari akhir. Pokoknya perjalanan tuh masih panjang. Sehingga dalam satu riwayat, kita yang masih hidup di dunia ini nih, seandainya mereka sudah meninggal, yang sudah meninggal, mereka merasa hidup di dunia itu sebentar aja sekalinya. Habis meninggal tuh Masya Allah panjangnya perjalanan. Di luar dari perjalanan kita waktu masih hidup. Makanya kata kami sebelum-sebelumnya kita ini, hidup kita ini adalah untuk mati. Makanya kita persiapkan kehidupan kita untuk menjalani kematian. Seperti itu. Persiapkan. Karena hidup kita ini untuk mati. Ketika di alam kubur kita merasa, oh kemarin itu sebentar aja rasanya di alam dunia ini.
Gak ingat bawa bekal aku nah makanya perbanyak bekal, perbanyak zikir, wirid, rotib itu masya Allah. Orang yang mengamalkan rotibul atas itu nah masya Allah, maka orang itu akan ditulis sudah, orang baca rotibul atas tuh akan ditulis akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dicatat sudah itu. Makanya banyak-banyak baca rotibul atas. Karena Bapak belum berijazah, baca aja. Soalnya kata pengarang rotibul atas, barang siapa yang membacanya sudah ku ijazahkan, sudah ku resmikan, silahkan amalkan. Semuanya amalkan. Ada waktu baca, masya Allah. Ditulis di kitab kita sudah mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu nanti insya Allah akan kita sambung di minggu yang akan datang. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا على كل حال أعوذ بالله من أهل النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهما استقامة إنك على كل شيء قدير اللهم أغننا بالعلم والزين بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله